berarti 180 derajat. Ya. Artinya apa? Benar-benar membelakangi masa lalu. Ya, sama seperti ini ya. Jadi, saya menghadap sini. Tidak lagi melihat ke kiri dan ke kanan karena sakit leher kita. Maka kembali kepada Allah itu berarti 180 derajat. Jangan 360. Kalau 360 berarti kembali ke posisi semula. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima Kristus Yesus, dan setelah kita dilahirkan baru, maka kita menjadi orang yang telah menerima Kristus Yesus. Dan kehidupan kita meninggalkan masa yang lalu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini kita bisa lihat dalam satu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang perumpamaan anak yang hilang. Pasti ini sudah sangat familiar. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa anak yang hilang setelah dia meminta bagiannya. Dalam masyarakat Yahudi sebenarnya tidak boleh meminta harta ketika orang tua masih hidup. Kalau meminta harta, sama halnya dengan menginginkan kematian kepada orang tua. Mungkin sama di sini ya. Kalau masih ada orang tua, maka jarang orang tua membagikan hartanya. Bapak Ibu harus hati-hati ini, karena melalui harta ini seringkali terjadi masalah yang besar. Di Nias juga demikian. Orang bisa berbunuhan karena masalah harta. Masalah batas-batas tanah. Dan di kota-kota besar juga demikian. Bisa terjadi antara saudara dengan saudara dan karena harta, akhirnya terjadi pembunuhan. Yang dulunya saudara menjadi tidak bersaudara karena harta. Anak yang bungsu ini adalah anak yang tidak mengerti tentang adat istiadat. Dia meminta kepada bapaknya, "Bapak, berikanlah kepada saya apa yang menjadi miliknya." Sekali lagi, tatkala anak meminta harta, tatkala orang tua masih hidup, maka sama halnya dengan menginginkan kematian bagi orang tuanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena bapaknya sangat baik, lalu akhirnya diberikanlah. Lalu jalan ceritanya Bapak Ibu, setelah anak yang bungsu menerima harta yang menjadi bagiannya besar sekali. Karena kenapa? Pada zaman itu, dalam perumpamaan itu, orang tuanya itu sangat kaya. Banyak hamba-hambanya. Lalu akhirnya anak yang bungsu itu pergi untuk berfoya-foya, Bapak Ibu. Dia berfoya-foya. Dan akhirnya dikatakan juga hidup di dalam pelacuran. Itu dikatakan dalam kisah perumpamaan tentang anak yang bungsu. Tetapi tatkala itu sudah habis, lalu timbullah kelaparan pada saat itu. Dan akhirnya anak yang bungsu itu tidak ada lagi menjadi pegangannya. Lalu saat itu muncullah kesadaran kepadanya. Dia berkata kepadanya, ia sadar akan keadaannya dan berkata, dalam Lukas pasal 15, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang melimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama mengingatkan kita pada malam ini, melalui kelahiran Natal, maka hendaknya kita kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin, Bapak Ibu. Sama seperti anak yang hilang tadi, anak yang bungsu. Tatkala sudah menyadari akan kesalahannya, maka dia berkata, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang melimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 21 dalam Lukas pasal 15. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga
dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang disebut setelah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia kembali kepada Tuhan. Dia menyadari dan akhirnya dia mengakui bahwa dia berdosa. Dia berkata kepada bapaknya, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Nah, Bapak Ibu, ini yang disebut dengan menyadari keadaannya sekaligus mengakui akan dosanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak hanya menyadari, tidak hanya mengakui akan dosanya, tetapi dia bangkit. Dia bangkit dari kegagalannya dan kembali kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, umumnya kegagalan bisa membuat akhirnya kita menyadari bahwa kita adalah salah. Kegagalan demi kegagalan dalam hidup kita juga menjadi pengalaman rohani. Sama seperti anak yang hilang, anak yang bungsu, kegagalannya menjadi dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kegagalan menjadikan seseorang bangkit dari keterburukan dan kembali kepada Tuhan. Tetapi kita harus melihat bahwa ada kasih daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa kelahiran Kristus mendorong kita untuk akhirnya kita kembali kepada Tuhan. Sehingga kita memaknai setiap momen Natal dalam 1 tahun ini bisa kita evaluasi. Sudah sejauh mana kita mengiring akan Tuhan? Apakah dalam tahun ini pernah dalam hati kita meninggalkan Tuhan karena begitu banyak tekanan-tekanan yang kita alami, dan sehingga muncul dalam hati kita, saya tidak lagi mengikut akan Tuhan. Malam ini kita diingatkan Bapak Ibu bahwa melalui perayaan Natal malam ini hendaknya kita kembali kepada Tuhan. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesediaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tatkala kita dalam tahun ini, kita seringkali meninggalkan Tuhan. Apakah dalam pikiran kita? Apakah dalam perilaku kita? Maka malam ini kita diajak untuk kembali kepada Tuhan. Amin. Dan Tuhan siap untuk mengampuni. Oh, baliklah pada Bapa, jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertobatan itu hanya selagi kita masih hidup. Kalau orang sudah tidak lagi berkata-kata, tidak ada kesempatan. Meskipun masih banyak yang mempercayai ketika dia keluarganya sudah mati, maka seringkali mereka mendoakan. Dalam ajaran Kristen, orang yang sudah mati tidak lagi bisa pulang ke rumahnya, seperti yang dikatakan oleh kitab Ayub. Maka pertobatan itu hanya selagi bisa berkata, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu dikatakan, jangan lambat, hai sobatku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam ini kita diingatkan untuk kembali kepada Tuhan.
tatkala kita sudah kembali kepada Tuhan, maka mari kita merasakan akan kasih Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari.